lagi kita akan memulai kebaktian kita. Siapkan hati, siapkan segala sesuatu supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Dan hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Dan ada satu tokoh Alkitab yang diberikan kesempatan meminta kepada Tuhan dan dia meminta sesuatu yang sangat tepat dalam doanya. Apa itu? Nanti kita lihat ya, kita ikuti. Dan bukan hanya kita bernyanyi, bukan hanya kita dengar firman, tapi juga harus melakukannya setelah kebaktian. Kita harus rajin berdoa dan meminta sesuatu yang tepat. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus berkati. Bersih-bersih. Oke. Wah, akhirnya sudah bersih ya. Pasti Raja Salomo seneng nih. Wah, udah ada banyak orang nih. Selamat datang adik-adik semua di kerajaan Raja Salomo. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hebat, semua sehat-sehat ya. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau nyanyi cuit-cuit syubidu dam-dam. Ayo adik-adik, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai sekolah minggu online. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas doanya. Nah, buat adik-adik yang lain, tidak perlu takut ketika berdoa, karena berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Sama seperti adik-adik berbicara kepada papa dan mama. Jadi tidak perlu takut ya, cukup kata-katanya sopan dan baik, pasti Tuhan mengerti. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Berdoa bersyukur pada Tuhan.
adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, kita juga sudah berdoa. Wah, pasti Raja sebentar lagi datang nih. Sambil menunggu Raja, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi ya, yaitu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari adik-adik kita akan berdoa yang akan dipimpin juga oleh teman adik-adik. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Buat kami mengerti ya Tuhan. Amin. Baginda Raja Salomo memasuki istana raja. Hai rakyat-rakyatku, pegawai-pegawaiku, dan anak-anakku. Terima kasih kalian sudah datang di acara yang saya adakan hari ini. Hari ini aku sangat bersuka cita, aku sangat senang sekali. Karena itu aku mengundang kalian semua untuk datang di istanaku. Aku akan menceritakan kepada kalian kenapa aku sangat senang, kenapa aku sangat bersuka cita. Karena itu, dengarkanlah ceritaku, hai rakyatku, hai anak-anakku, dengarkanlah cerita ini. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon
untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Nah, anak-anakku, kalian pasti sudah tahu kenapa aku sangat bersuka cita, kenapa aku sangat bergembira saat ini, karena Tuhan sudah mendengarkan doaku, karena Tuhan sudah mendengarkan permohonanku. Bahkan Tuhan mengabulkan permohonanku. Terlebih Tuhan menambahkan bonus-bonusnya buat aku, yaitu kekayaan dan kemuliaan daripada Tuhan. Itu semua karena aku berdoa dan meminta kepada Tuhan agar diberikan hikmat, agar supaya aku bisa menolong rakyatku, aku bisa menolong anak-anakku, agar aku bisa memutuskan yang benar untuk rakyatku, untuk
anak-anakku. Kalian juga, rakyatku dan anak-anakku, bisa memohon dan berdoa kepada Tuhan. Beranilah untuk meminta dan memohon kepada Tuhan lewat doa-doa kalian. Jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. Itu sama seperti kalian berbicara, memohon kepada orang tua kalian, karena Tuhan akan mendengarkan permohonan dan doa kalian. Terlebih Tuhan akan mengabulkan doa kalian. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah rajin untuk berdoa? Apa yang biasa kalian minta di dalam doa kalian? Bagus. Ada yang meminta untuk diberikan kesehatan. Ada yang berdoa untuk makanan. Ada yang berdoa sebelum tidur. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kalian dan mengabulkan doa kalian apabila kalian meminta hal-hal yang baik dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih lagi apabila kalian meminta dan berdoa untuk orang lain, untuk keluarga dan teman yang sakit, untuk orang-orang yang kesusahan, doakanlah itu. Karena Tuhan akan sangat-sangat bahagia mendengarkan doa kalian untuk orang lain. Jadi, mintalah yang baik, terlebih doakanlah orang lain yang sedang kesusahan. Doakanlah keluarga kalian yang sakit. Doakanlah orang-orang yang butuh bantuan kalian. Rajinlah berdoa dan jangan takut untuk berdoa. Saat ini bersama dengan Raja, mari anak-anakku kita ucapkan ayat hafalan yang diambil dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 19b. Sekali lagi, ayat hafalan dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 19b. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan. Sekali lagi anak-anakku, 2 Tawarik pasal 6 ayat 19b. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan. Gampang kan, rakyatku dan anak-anakku? Silakan kalian mencobanya sendiri dengan gerakan di rumah. Saat ini, Raja mempunyai tugas yang penting untuk kalian, anak-anakku. Buatlah sebuah video yang berisi kalian sedang berdoa kepada Tuhan. Untuk anak-anak yang kelas batita dan balita boleh dibantu oleh orang tua. Tapi untuk anak kecil kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, Raja yakin kalian bisa untuk berdoa sendiri. Kalian bisa memilih pokok doa salah satu dari berikut ini. Pertama, kalian bisa berdoa untuk orang yang sakit. Bisa keluarga kalian, bisa teman kalian. Yang kedua, kalian bisa berdoa untuk mama papa kalian. Yang ketiga, kalian bisa berdoa untuk kakek nenek kalian. Yang keempat, kalian bisa berdoa untuk bangsa dan negara agar terbebas dari virus corona. Yang kelima, kalian bisa berdoa untuk guru-guru kalian yang ada di sekolah dan di sekolah minggu. Dan yang keenam,
Yang terakhir, kalian bisa mendoakan untuk gereja. Gampang kan tugas yang diberikan oleh raja untuk kalian? Jangan lupa, kirimkan videonya ke grup masing-masing kelas lewat WhatsApp. Sekali lagi, jangan lupa ya, kirim videonya lewat grup sekolah minggu masing-masing kelas yang ada di WA. Raja tunggu ya video kalian. Itu sampai berjumpa kembali dengan Raja Salomo. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman melalui Raja Salomo. Sekarang kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan bisa adik-adik taruh ke dalam amplop yang nantinya papa atau mama bisa serahkan ke gereja. Nah, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Di mana? Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang boleh membantu mengolah persembahan kami supaya berguna bagi orang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka masing-masing dengan keluarga mereka masing-masing. Dengan papa mama, adik kakak, oma opa, dan yang lainnya juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami semua kesehatan dan sejahtera serta berkat yang melimpah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Tuhan, supaya kiranya boleh cepat sembuh dan minggu depan boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia kami ini ya Tuhan, di antara pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang boleh memberkati supaya vaksinnya boleh cepat didapatkan ya Tuhan, dan kami boleh kembali menjalani aktivitas kami dengan normal ya Tuhan. Inilah doa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukanlah kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, supaya kita selalu ingat akan pesan firman Tuhan yang hari ini kita telah dengarkan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu.
Mari adik-adik kita menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mau mengajak kami untuk selalu rajin berdoa dan mau mendoakan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak kerja dulu ya. Tapi kakak mau titip pesan nih buat adik-adik. Kalau tidak penting-penting, nggak perlu keluar rumah ya. Tapi kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga cuci tangan kalau mau makan dan minum. Adik-adik jaga kesehatan terus ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dalam rangka Bulan Keluarga 2020, GKI Agus Salim akan mengadakan lomba menggambar anak. Yuk kita simak cara ikutannya. Kategori akan terbagi dua. Yang pertama, TK sampai SD kelas 1, dan yang kedua, SD kelas 2 sampai kelas 6. Dengan tema Keluarga Sehati. Alat gambar boleh menggunakan pensil warna, cat air, krayon, dan lain-lain. Lebih baik menggunakan kertas gambar ukuran A3. Posting 2 foto di multiple feed Instagram adik-adik atau papa mama. Foto pertama, adik-adik dan hasil karya adik-adik. Foto kedua, hasil karya adik-adik full frame ya. Jangan lupa tulis pada deskripsi nama peserta, kategori, dan mention @GKI Agus Salim, serta gunakan hashtag GKI Agus Salim, hashtag Bukel GKI Aksal 2020, hashtag Gambar Bukel 2020. Jika adik-adik atau papa mama tidak mempunyai Instagram, bisa mengirimkan fotonya ke email digitalinformasi19@gmail.com. Penilaian akan mencakup kesesuaian tema, komposisi warna, dan proporsi gambar. Foto dapat diposting paling lambat 23 September 2020. Yuk kita ikutan lomba menggambar. Akan ada pemenangnya loh. Selamat berlomba!